Bab 320 suara tembakan. Itu Hadi. Astaga, itu benar-benar Hadi. Siapa Morgan ini sebenarnya? Bagaimana bisa dia memanggil Hadi dan Johnson dengan bersamaan? Hebat sekali dia. Ternyata Morgan ini tipe orang yang dengan sengaja berpura-pura menjadi orang yang lemah untuk membiarkan lawan meremehkannya, dan kemudian mengambil kesempatan untuk memenangkan permainan di saat terakhir. Orang yang bisa dan layak untuk memanggil Hadi dan Johnson dalam waktu yang bersamaan di seantero Provinsi Jawa Timur ini sepertinya hanya Morgan. Semua orang seketika kembali dibuat terkejut dengan kedatangan Hadi saat itu. Kemampuan Morgan untuk memanggil Johnson saja sudah melebihi harapan semua orang, dan kali ini ternyata bukan hanya Johnson yang datang, tetapi juga Hadi. Bukankah ini terlalu hebat? Siapa yang tidak mengetahui orang seperti apa Johnson dan Hadi? Meskipun status Hadi di Provinsi Jawa Timur tidak sebaik Johnson, tetapi dia merupakan gangster nomor satu di Surabaya, sementara Johnson adalah seorang pengusaha besar dan kaya raya. Kemunculan Hadi dengan latar belakang sebagai gangster jelas lebih memukau daripada kemunculan Johnson. Ada kilatan ketegangan di mata Delisa saat melihat kedatangan Hadi beserta anak buahnya. Dia spontan mundur beberapa langkah dan melihat ke arah Yudi yang berdiri di sebelahnya. Saat ini, ekspresi wajah Yudi terlihat sangat muram. Jika hanya bertemu salah satu dari Johnson atau Hadi, Yudi pasti akan membiarkan Delisa mundur dan dia akan menghadapinya sendiri. Akan tetapi dia tidak yakin jika harus bertemu dua orang ini sekaligus. Morgan benar-benar berbohong padaku, bisik Leona dalam hati. Gadis itu juga terlihat mulai bereaksi saat ini. Sebenarnya dia merasa sedikit senang saat melihat Johnson datang tadi, karena dia pikir akan ada seseorang yang menyelamatkan mereka. Akan tetapi, dia menjadi sangat yakin bahwa Morgan selalu berakting di depannya. Morgan sama sekali bukanlah pecundang miskin yang dia kenal, tetapi generasi kedua, yang kaya raya dengan latar belakang identitas yang sangat kuat. Tidak heran Morgan bertanya padaku bagaimana aku akan bereaksi jika dia adalah generasi kedua yang kaya raya. Pikir Leona seraya menggeleng dan tersenyum pahit saat mengingat apa yang pernah dikatakan Morgan kepadanya. Anak buah Hadi langsung mengepung pintu masuk seluruh Hotel Grand Gemilang, sehingga mereka dapat memastikan bahwa Delisa tidak akan bisa melarikan diri dari tempat itu. Nona Delisa, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hadi membawa begitu banyak anak buah, bagaimana jika mereka membunuh kita semua? Johan benar-benar tercengang. Anak buah Hadi berada di semua pintu keluar. Dia sama sekali tidak mengira bahwa masalah ini akan menjadi begitu besar, bahkan melibatkan Johnson dan Hadi yang kapan saja bisa membunuhnya. Awalnya, Johan memang bermaksud untuk membalas dendam pada Morgan, tetapi dia tidak pernah mengira bahwa begitu banyak orang besar yang keluar untuk membantu Morgan pada akhirnya. Johan yang malang itu sama sekali tidak tahu bahwa dia hanyalah bidak catur di mata Delisa. Konyolnya lagi, Johan benar-benar mengira bahwa Delisa membantunya hanya karena dirinya sendiri. Delisa tidak menghiraukan pertanyaan Johan karena dia memang sedang tidak ingin untuk berbicara dengan pemuda bodoh itu. Dia mengerutkan kening, dan berkata dengan suara lantang kepada Hadi, "Hadi, apa kamu tahu siapa aku? Sekarang Morgan tidak lagi memenuhi syarat untuk mewarisi kekayaan Candrawiwangsa, dan kakakku akan segera menggantikan posisi Morgan. Pada saat itu, kamu hanya akan menjadi bawahan kakakku. Jadi sebaiknya kamu segera pergi dengan orang-orangmu itu sekarang." Hadi seketika berhenti setelah mendengar kata-kata Delisa. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Delisa adalah benar. Saat ini, Morgan telah kehilangan kualifikasi untuk mewarisi harta kekayaan Candrawiwangsa, dan kemungkinan besar Malvin Wiwangsa yang akan menjadi bos baru Hadi. Apa yang dilakukan Hadi sekarang ini tentu saja akan sangat menyinggung Malvin. Hadi memang berbeda dengan Johnson. Johnson adalah notaris sekaligus manajer umum yang ditunjuk Candrawiwangsa untuk mengendalikan semua bisnis Candrawiwangsa. Jadi siapapun yang akan mewarisi harta kekayaannya, tidak ada yang berhak untuk memecat Johnson. Sementara situasi Hadi sangat berbeda dengan Johnson. Dia hanya pekerja paruh waktu, dan ahli waris berhak memecatnya kapan saja. Morgan melihat posisi Hadi saat ini dan merasa sedikit gugup. Dia tidak tahu pilihan apa yang akan dibuat Hadi dengan situasi yang dia hadapi sekarang. "Maaf, aku tidak tahu siapa kamu, dan aku tidak tahu apakah kakakmu akan mewarisi warisan atau tidak."
Aku hanya tahu bahwa Tuan Muda Morgan saat ini adalah atasanku. Jika dia ingin kamu untuk tetap tinggal, maka kamu tidak akan bisa pergi. Balas Hadi kepada Delisa tiba-tiba, lalu terus berjalan menuju ke arah Morgan dengan langkah pasti. Morgan seketika menatap Hadi dengan ekspresi sangat terkejut sekaligus merasa tersentuh. Kamu, Delisa menghentikan ucapannya. Dia tercengang setelah mendengar ucapan Hadi barusan. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Hadi akan bersedia melindungi Morgan dengan risiko berurusan dengan calon majikannya. Tuan Muda Morgan, maaf saya datang terlambat, ucap Hadi dengan sikap hormat begitu dia berhenti di depan Morgan. Maaf, aku tidak mengira Malvin yang akan menjadi atasan kamu nanti, balas Morgan seraya menatap tulus ke arah Hadi. Dia benar-benar tersentuh dengan sikap dan kesetiaan Hadi terhadap dirinya. Tuan Muda Morgan, tidak masalah siapa yang akan menjadi atasan saya nanti. Saat ini Anda masih menjadi atasan saya, dan saya akan tetap menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh atasan saya, yaitu Anda, jawab Hadi dengan sikap tenang, lalu berjalan ke arah belakang Morgan. Semua orang dari pihak keluarga Sandika melihat ke arah Morgan dengan penuh emosi, yang tidak bisa dijelaskan di hati mereka. Mereka tidak pernah mengira betapa hebatnya latar belakang Morgan yang bahkan mampu menjadikan Johnson dan Hadi sebagai tangan kanannya. Adegan saat ini, di mana Hadi dan Johnson berdiri di belakang Morgan, benar-benar terlalu mengejutkan. Kak Leona, warisan macam apa yang diwarisi Morgan? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Monica dengan nada yang sangat bingung. Dia benar-benar merasa bodoh saat ini. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi sekarang, Monica, jawab Leona seraya menggeleng dengan ekspresi yang tak kalah bingung. Baru sekarang gadis itu menyadari bahwa dia benar-benar tidak mengenal siapa Morgan sebenarnya. Dia hanya tahu sedikit tentang pemuda itu. Setelah melihat bahwa Hadi tidak berubah pikiran, wajah Delisa seketika menjadi bingung. Dia kemudian menoleh ke arah Yudi dan bertanya, Yudi, apa kamu punya cara untuk mengeluarkan kita dari sini sekarang? Nona Delisa, sekarang lebih baik Anda masuk ke mobil, jawab Yudi tanpa ekspresi. Oke, ucap Delisa, dan langsung berbalik untuk kembali ke mobilnya. Dia tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan dirinya saat ini adalah Yudi, jadi dia tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti apa kata lelaki itu. Setelah anak buah Hadi melihat Delisa bergerak, mereka langsung bergegas ke posisi Delisa. Mata Yudi tiba-tiba memancarkan jejak kekejaman. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan pistol dari tangannya, lalu menembak salah satu anak buah Hadi. Suara tembakan terdengar di jalan. Semua yang hadir terkesiap. Mereka tidak ada yang menyangka bahwa Yudi ternyata datang dengan membawa senjata. Bahkan, Hadi dan Johnson juga tercengang.